Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP 9 dari Kabupaten Tasikmalaya akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Rini Widianingsih dari SDN Jadi Mulia. Kemudian rekan saya Tatang Zailani dari SMK Negeri Cikalong. dan rekan saya yang satu lagi. Titin Sumari dari SDN Cipari Kecamatan Cikalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ibu Titin? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Ibu, sebelum kita melakukan supervisi akademik ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Silakan Bu. Baik. Kita berdiskusi terlebih dahulu ya Bu ya, mengenai apa saja gitu ya rubrik penilaian yang akan dilaksanakan gitu ya Bu ya. Rubrik penilaiannya yaitu yang pertama saya akan menilai bagaimana coach ya menggunakan alur tirta gitu ya Bu terhadap coachee gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya Bu ya. Yang kedua nanti Ibu sebagai coach dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya kepada coachee. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon Ibu sebagai coach ya kepada coachee gitu ya dalam menggali potensi coachee gitu ya, dalam menemukan masalah gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ya silakan Bu. Kompetensi apa nih Bu ini yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yaitu kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif gitu ya Bu. Nah, yang dalam ketiga kompetensi tersebut nih Bu, secara spesifik nih Bu yang akan Ibu kembangkan apa nih Bu dari ketiga tersebut? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik, jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana nih Bu yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada proses coaching ini yaitu coaching ini ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Oke, berarti indikator yang utama ini coaching ini adalah Ibu sebagai coach ingin menggali potensi supaya coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, begitu ya Bu ya? Baik Ibu, demikian pra observasi. Silakan Ibu melakukan coaching ya Bu ya, kepada coach. Baik, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tang? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu baik Bu? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Pak Tatang kemarin kirim WA kepada saya? Iya Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Di mana beberapa anak ya meskipun sedikit tapi tetap kita juga harus memperhatikan anak-anak kita. Jadi ada yang nampaknya itu kurang begitu tertarik dan minat terhadap mata pelajaran saya Bu ketika saya mengajar gitu. Oh iya, jadi Pak Tatang dalam pembelajaran di kelasnya anak-anaknya itu kurang minat ya dalam kurang, pembelajaran. seperti kurang semangat Oh, begitu Bu. Nah, kira-kira harapan dan tujuan Pak Tatang apa yang diharapkan dari pembicaraan ini? Dari pembicaraan kita ini saya berharap mencari sebuah solusi Bu atas permasalahan tadi itu, karena memang saya
meyakini bahwa ketika dipikirkan oleh banyak kepala gitu ya, ataupun minimalnya kita berdiskusi atau ngobrol begini, saya dapat lagi solusi lain yang mungkin itu lebih akan tepat mengatasi masalah saya gitu. Harapannya itu solusi, Bu. Ya, harapan Batang ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Batang hadapi ya. Jadi kendala apa yang dialami oleh Batang dalam pembelajaran di kelas? Iya tadi Bu, jadi kendala saya itu ketika saya mencari itu, saya melihat, saya mengobservasi itu ada anak-anak yang nampak tidak begitu bersemangat, motivasinya rendah dalam pelajaran saya begitu Bu. Nah iya Batang. Jadi pembelajaran di Batang itu anak-anaknya kurang minat, jadi sepertinya pada malas gitu ya Batang dalam pembelajaran ya. Oh iya. Nah apa yang sudah Batang lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang sudah saya lakukan ya, saya pertama Bu memanggil ya, jadi pendekatan secara individu kepada anak-anak tersebut, kemudian ditanya beragam sih, tapi mayoritas itu anak-anaknya merasa memang jenuh gitu, merasa jenuh ketika saya sedang melakukan pembelajaran. Ya, jadi mereka sudah merasa jenuh dalam pembelajaran sehingga minat belajarnya berkurang ya Pak, begitu. Oh iya. Nah misalnya kalau kita kasih rentang ya pada nilai, misalnya dari 1 misalnya sampai 10, kira-kira rentang nilai berapa yang Batang bisa kasih nilai untuk kelas tersebut, pembelajaran tersebut? Untuk kelas tersebut, untuk kelas tersebut kalau dari 1 sampai 10 ya 7 Bu, karena ada beberapa orang itu ya kenapa tidak sempurna, karena tadi ada beberapa orang yang tidak semangat gitu. Jadi kalau semuanya bersemangat, nampak motivasinya tinggi, dan menurut saya 10, tapi gara-gara ada beberapa orang itu jadi 7 mungkin nilainya di kelas tersebut. Oh iya. Jadi Batang mengasih rentang nilai 7 ya, karena ada beberapa siswa yang kurang berminat dalam pembelajarannya. Sekarang rencana apa yang akan Batang laksanakan? Rencananya saya harus dan saya akan gitu ya, saya akan melakukan apa ya, mencari informasi lagi terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran yang menarik gitu. Salah satunya dengan ibu ini gitu. Kemudian juga saya mungkin nanti bertanya, membaca media ataupun model apa sih yang paling tepat gitu untuk menarik motivasi siswa. Ya, jadi Batang rencananya ingin apa ya Bu, mencari media pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuaikan dengan anak-anak, menarik minat siswa ya Pak dalam pembelajaran ya. Bagus. Kapan akan Bapak laksanakan rencana tersebut Pak? Kalau rencana sih besok pun Bu, untuk mencari informasi terkait media yang paling tepat untuk diterapkan kelas saya. Besok pun saya bahkan nanti pulang sekolah juga saya akan langsung ya membaca dulu referensi-referensi kira-kira untuk untuk meningkatkan motivasi siswa SMK begitu Bu ya. Bagus sekali ya rencana Bapak. Tapi kira-kira dari rencana-rencana Bapak yang akan dilakukan ya, mana yang akan Bapak dulukan dari rencana tersebut? Itu mencari informasi itu dulu ya, mencari informasi media mana yang media apa saja yang cocok digunakan gitu dalam pelajaran saya di SMK. Ya, jadi yang pertama akan Batang lakukan yaitu mencari informasi tentang media, kemudian kalau sudah dapat ya nanti kita menyusun langkah-langkahnya, kapan apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali Pak rencana Bapak ya. Siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam rencana Bapak tersebut? Yang dilibatkan yang pertama rekan sejawat Bu, sebagai yang bisa membantu saya juga, terutama guru-guru di teknologi ya, di TKJ, Teknik Komputer Jaringan, karena saya ingin barangkali medianya saya coba ingin dengan perkembangan IT mungkin karena anak sekarang Bu ya itu. Kemudian juga orang tua tentu saja Bu, karena bagaimanapun perkembangan saya bukan hanya tanggung jawab sekolah tapi orang tua, kemudian kepala sekolah tentu saja sebagai pimpinan. Ya, jadi gitu. Yang akan Bapak libatkan dalam hal ini yaitu teman sejawat ya Pak ya, termasuk juga kepala sekolah mungkin ya Pak, perlu kolaborasi itu sangat bagus Pak. Kemudian bagaimana caranya untuk menjaga komitmen Bapak ya dalam hal ini? Menjaga komitmen ya
saya akan membuat rencana aksi Bu, rencana aksi itu. Jadi misalnya target saya untuk 2 bulan atau 1 bulan ini gitu ya. Jadi per minggunya ada target gitu, sehingga saya bisa kontrol secara. Ya, jadi semacam pembuatan jadwal ya Pak. Betul. Semacam itu ya Pak. Iya bagus Pak. Nah Pak, dari pembicaraan kita ini apa kesimpulannya apa yang telah kita bicarakan? Kesimpulannya, setelah saya berbicara dengan ibu itu, saya menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada masalah yang tidak ada solusi, itu mungkin ya yang pertama. Betul, Pak, ya. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan tadi motivasi belajar peserta didik, maka saya mencoba dengan inovasi-inovasi di media pembelajaran dengan cara tadi saya mencari informasi baik dengan literasi maupun berdiskusi dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Iya, bagus sekali ya rencana Bapak, mudah-mudahan dapat terrealisasikan ya Pak. Amin, amin. Iya. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah ada pembicaraan seperti ini? Senang karena bebannya sedikit berkurang, tapi juga menjadi semangat karena ingin segera melakukan rencana yang tadi saya lakukan ya, rencana aksi saya. Mudah-mudahan saja ya Pak, semuanya apa yang kita bicarakan hari ini dapat terrealisasikan dengan baik dan secepatnya dapat direalisasikan ya Pak. Mungkin itu saja Pak ya yang kita dapat bicarakan. Sampai jumpa lagi. Saya akan mendengar kabar-kabar yang baik tentang pembelajaran di SMK ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Pak Tata. Ya Bu. Iya, oke. Saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu ya. Silakan. Setelah Ibu melakukan coaching, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator Bu ketercapaian pada coaching yang barusan sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah ya, tadi saya mengcoaching dengan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapinya Bu. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu ya. Proses coaching yang Ibu lakukan tadi berarti sudah sesuai dengan alur tirta menurut Ibu. Oke. Baik, saya sebagai observer akan mengomentari sedikit ya Bu ya, mengenai proses coaching yang telah Ibu lakukan. Menurut saya Bu, proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi, komunikasinya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, kemudian alur tirtanya juga sudah sesuai Bu, dari mulai tadi Ibu menanyakan tujuan, cara Ibu mengidentifikasi masalahnya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan Ibu juga tadi sudah berusaha Bu menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa sudah tepat gitu ya, untuk menggali potensi coaching, sehingga coaching tadi dapat menemukan beberapa solusi atas permasalahannya. Gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit ya Bu ya tambahan dari saya, mungkin Ibu lebih fokus lagi ketika Ibu mengcoach coaching ya, Ibu lebih fokus lagi. Mungkin itu aja Bu masukan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rini, selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Tata. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Tata? Sama, alhamdulillah juga baik Bu. Nah, Ibu sebelum Ibu nanti melaksanakan coaching, nah ya, jadi pada pelaksanaan sekarang itu ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Bu pada momen ini atau pada pra-observasi ini ya. Jadi saya ingin mendiskusikan atau menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian nanti Bu ya. Nah yang pertama itu rubrik penilaian pada saat nanti melakukan coaching itu diantaranya pertama kesesuaian dengan alur tirta Ibu. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana Ibu juga sebagai coach nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah yang terakhir juga nanti tanggapan coach terhadap coach nanti ya bagaimana. Itu Ibu tiga kriteria penilaian yang akan Ibu harus perhatikan pada Ibu proses coaching nanti ya. Nah, Ibu selanjutnya saya ingin bertanya, Ibu kompetensi apa Bu yang ingin coba Ibu kembangkan pada proses coaching nanti Bu? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah kesadaran penuh, kehadiran penuh ya Pak. Yang kedua adalah
proses kreatif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya ulang ya. Pertama itu Ibu ingin mencoba untuk meningkatkan kompetensi keharian penuh. Yang keduanya proses kreatif. Yang ketiganya mendengarkan. Oh, yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot ya, maaf. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu, yang paling Ibu inginkan secara spesifik gitu ya, supaya lebih meningkat itu kompetensi yang mana Bu? Iya, dua Pak, yaitu ya aktif mendengarkan ya Pak ya, mendengarkan penuh secara aktif gitu ya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, indikator dari yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching nanti itu apa Bu? Yang utama ya Pak, untuk indikatornya adalah saya ingin menggali potensi coaching gitu ya, dalam menemukan masalah ataupun langkah-langkah apa saja yang akan dia lakukan gitu, sehingga dia coaching menemukan sendiri gitu apa solusi dari permasalahan itu tersebut. Baik, memang demikian begitu ya Bu, adanya bahwa memang coaching sendirilah yang harus sebetulnya memang mantap Ibu ya. Indikatornya tadi sudah jelas sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, sepertinya Ibu sudah sangat siap ya untuk melakukan coaching ini. Baik, silahkan Ibu, selamat melakukan coaching dengan coach Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, kemarin Ibu nge-WA saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Ada apa ya Bu? Oh iya Bu, ini Bu ada sedikit permasalahan yang sedang saya alami dalam masalah pembelajaran di kelas. Yaitu ada 3 orang siswa yang belum lancar membaca Bu, sedangkan sudah kelas 5. Oh baik, jadi permasalahan Ibu Titin ini ada 3 orang yang belum bisa membaca, yang ternyata sudah di kelas 5 gitu, di kelas atas, begitu ya Bu Titin? Iya Bu. Oh baik. Kira-kira harapan dari atau tujuan dari obrolan hari ini apa ya? Saya ingin bagaimana cara Bu, menyelesaikan atau mencari solusi supaya anak itu lancar membaca Bu. Baik, jadi tujuan dari obrolan hari ini adalah Bu Titin ingin menemukan solusi ya atas permasalahan Ibu Titin dengan anak didik Bu Titin yang 3 orang itu agar bisa dapat membaca, begitu ya Bu? Iya. Baik, oke. Harapan nih Bu, harapan Ibu untuk anak-anak yang 3 orang itu apa? Ya, nanti misalnya Bu ya, setelah selesai semester 1 itu mereka sudah lancar membaca dan kemudian kan akan menghadapi ANBK ya Bu. Sedangkan kan ANBK itu memerlukan berliterasi, keterampilan berliterasi. Oke, jadi Ibu tetap ya Bu ya, tujuan akhirnya berarti Ibu adalah nanti untuk AKM agar anak nanti lancar dalam AKM, begitu ya Bu ya? Oke, nah untuk kendala sebenarnya Bu, kendala yang Ibu hadapi nih selama ini itu apa Ibu? Yang saya hadapi itu anak itu, jadi yang 2 orang itu belum hafal belum lancar membaca. Yang 2 orang itu sudah hafal huruf tapi masih dihejah ya Bu membacanya. Kalau yang 1 orang mungkin tapi kurang dari perhatian dari orang tua, jadi malas untuk belajar membaca, seperti itu Bu kendalanya. Jadi yang 2 orang itu sebenarnya sudah bisa ya Bu untuk huruf, tapi belum bisa menyatukan huruf. Kalau yang 1 mungkin tidak ada keterlibatan dari orang tua, begitu ya Bu ya kendalanya. Oke. Nah untuk yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk 3 orang tersebut apa saja Bu? Yang telah saya lakukan yaitu sebelum masuk pembelajaran, sebelum masuk kelas itu saya sudah mengadakan literasi dulu, yaitu membimbing anak yang 3 orang itu secara langsung. Kemudian anak itu diberi pekerjaan rumah untuk dibaca dan besoknya dites, seperti itu Bu. Oh iya, berarti selama ini Ibu sudah membimbing mereka ya Bu ya, dan juga memberikan tindak lanjut untuk di rumah untuk PR biasanya ya Bu ya. Oke. Nah Bu, untuk tadi kan sudah Ibu yang Ibu lakukan. Nah, untuk kira-kira nih Bu, jika saya memberikan rentang Ibu untuk 1 sampai 10, berarti idealnya 10 ya Bu ya. Kira-kira posisi Ibu nih, untuk Ibu yang telah Ibu lakukan selama ini berada di angka berapa? Ya, mungkin di angka 5 Bu. Iya. Iya.
melihat situasi seperti itu. Oh, jadi kenapa ibu ngambil angka 5? Karena anak itu kan belum bisa memahami kalimat karena belum lancarnya membaca, Bu. Oke. Kalau ibu harapkan kira-kira setelah nanti yang akan ibu lakukan, ibu menginginkan dari rentang 1 sampai 10 anak itu berada di rentang berapa? Ya paling rendah di angka 7 lah, Bu, seperti itu. Oh, di angka 7, baik. Iya. Oke. Untuk rencana yang akan ibu lakukan selanjutnya apa? Untuk supaya anak yang 3 orang tersebut selain diberikan bimbingan gitu ya, apa lagi yang akan ibu lakukan? Yaitu saya akan membuat jadwal, yaitu jadwal khusus untuk anak tersebut. Waktunya itu istirahat atau pulang sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat supaya misalnya dari kelas bawahnya itu membaca itu ya diutamakan gitu, juga harus difokuskan. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua juga supaya di rumahnya itu dibimbing oleh orang tua. Oke, jadi rencana yang akan ibu lakukan adalah selain ibu membuat jadwal rutin untuk 3 anak tersebut yang bimbingan, kemudian ibu akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, juga ibu juga akan berkolaborasi dengan para orang tua murid gitu ya Bu ya. Oke, nah kira-kira nih Bu, dari yang 3 barusan yang akan dalam waktu dekat ini ibu akan realisasikan yang mana dari rencana 3 itu? Ya Pak, itu memberikan jadwal, Bu, memberikan jadwal kepada siswa waktu istirahat atau pulang sekolah. Oh, jadi ibu yang akan pertama ibu lakukan adalah membuat jadwal rutin gitu ya Bu, untuk pas istirahat gitu, jam istirahat kepada anak. Baik, kapan itu Bu akan dilaksanakannya? Akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Oke. Yang akan ibu libatkan dalam menjaga komitmen ini agar ibu terus-terusan dilakukan, siapa yang akan ibu libatkan? Yaitu teman sejawat dan orang tua. Oke, yang akan ibu libatkan ya untuk menjaga komitmen ini adalah orang tua dan teman sejawat. Baik ibu. Nah dari tadi ya, dari mulai tujuan, identifikasi sudah, kemudian harapannya sudah gitu ya Bu ya. Nah di akhir nih Bu, kesimpulan apa yang ibu dapatkan? Jadi setelah ada kegiatan ini ya Bu, jadi saya sekarang jadi bisa bagaimana menghadapi atau mendapatkan solusi untuk membuat anak tersebut bisa lancar membaca, seperti itu Bu. Jadi bagus Bu, berarti ibu dapat menyimpulkan tujuan dari coaching kali ini ya Bu ya. Nah sekarang Bu yang saya akan tanyakan, perasaan ibu bagaimana setelah coaching kali ini? Perasaan saya senang ya Bu dan lega, karena mungkin ya Bu kemarin saya bingung bagaimana mencari solusi untuk mengatasi anak yang belum bisa membaca tersebut. Tapi sekarang alhamdulillah saya sedikit-sedikit ada pencerahan seperti itu Bu. Oke baik, semoga yang akan ibu laksanakan nanti ke depannya dapat berjalan lancar, anak-anak kelas 5 dapat membaca dan AKM-nya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Oke, ada lagi yang akan disampaikan Ibu? Udah, saya cukup Bu. Oh iya, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya izin pamit ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Rini, alhamdulillah proses coaching Ibu tadi itu sudah selesai. Nah sekarang saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya terkait dengan proses coaching yang Ibu langsung lakukan tadi ya. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah meng-coach Bu? Alhamdulillah senang, lega, bisa membantu gitu ya. Nah, Ibu yang telah Ibu lakukan itu apa untuk mencapai indikator yang telah Ibu sampaikan tadi pada pasca coaching ya? Di awal Ibu menyampaikan indikatornya apa? Nah, apa yang Ibu usahakan untuk mencapai indikator itu Bu? Ya. Yang saya usahakan tentunya saya sesuai dengan indikator yang saya tuju, yaitu yang pertama adalah saya mendengarkan secara aktif ya penuh gitu ya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah tadi meng-coaching menurut saya gitu ya, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang mulai dari tujuan ya Pak ya, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan yang keempat adalah tanggung jawab gitu, tindak lanjut setelah rencana yang akan dilakukan gitu. Baik ya. Betul sekali Bu, dari catatan saya juga di sini dari penilaian yang ada bahwa memang dari segi dari dokumen alur, kemudian juga beberapa tadi kompetensi yang ingin dicapai dan indikator yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai semua Ibu.
Namun jika diperbolehkan Ibu di sini Ya. ada catatan kecil dari saya yang lebih fokus lagi Ya, baik, dalam Pak. proses coaching ya. Jadi biar juga nanti lebih terbuka coachingnya untuk menyampaikan Ya, baik. kesulitannya. Itu saja Ibu, Ya, luar biasa proses coaching tadi dan mudah-mudahan jadi inspirasi bagi saya pribadi juga nanti juga untuk semuanya. Ya, baik, Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ada dalam keadaan baik Bu. Ya, alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita supervisi akademik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Betul. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Dalam coaching ini, coach dan coach akan saya nilai apa sesuai rubrik penilaian yang terdiri dari satu, kesesuaian alur cerita pada coaching, apa sudah sesuai atau belum. Yang kedua, pertanyaan yang berbobot Pak, sesuai kata kunci dari coach dan coach sama coachingnya. Yang ketiga yaitu mendengarkan respon dari coach terhadap coach. Nah, bagaimana tanggapan terhadap coaching? Nah, pada saat coaching dengan memperhatikan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama itu Bu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Dua itu yang ingin saya coba kembangkan lagi untuk dalam kegiatan coaching ini. Ya, jadi yang akan Bapak kembangkan yaitu tadi yang pertama yaitu Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Hmm. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Mengajukan pertanyaan berbobot Bu, itu mungkin yang ingin saya titik fokuskan di sana. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Iya Pak. Nah yang terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada proses coaching? Indikator yang saya harapkan adalah saya bisa mampu Ya. membantu coach Bu untuk coach bisa menemukan solusi dia sendiri gitu atas Ya. permasalahan yang dia temukan atau dia rasakan gitu, sehingga memang ketika saya nanti selesai proses coaching ini perasaan coach ini juga enak. Jadi intinya saya ingin membantu Ya, coach jadi untuk Bapak menemukan membantu, solusi sendiri Bapak akan membantu coach untuk menemukan solusi dalam sendiri. Jadi masalah itu itu, indikatornya ya. Bu. Ya. Nah, mungkin demikiannya Pak praobservasi. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Rini, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, Pak Tatang. Ibu, selamat datang di ruangan saya Bu. Ya. Kemudian saya ingin bertanya juga, kemarin Ibu sempat WA saya Bu. Ya. Nah itu kenapa Bu? Silahkan bisa bercerita ya. Begini ya Pak Tatang, sebenarnya saya ingin curhat nih. Iya, Jadi boleh. saya mempunyai permasalahan atau kendala ya Pak Tatang ya, di kelas gitu ya. Akhir-akhir ini Pak Tatang, anak-anak jadi kurang konsentrasi gitu ya, minat belajarnya kurang gitu ya, nilai anak-anak juga menjadi kurang gitu ya. Jadi itu sangat mengganggu saya gitu ya. Baik, Itu mungkin jadi itu. jadi ada konsentrasi anak kurang berpengaruh juga ke nilai anak ya Oh Bu iya, ya. begitu. Nah, kira-kira Bu saya ingin bertanya juga harapan atau tujuan ya yang ingin dicapai dari pertemuan kita ini apa Bu? Tujuannya adalah tentunya saya ingin meningkatkan motivasi anak ya Pak ya, meningkatkan motivasi anak untuk belajar gitu ya. Sehingga nilai-nilai anak menjadi sesuai dengan kriteria gitu ya, ketentuan minimal gitu ya. Nah, kendala-kendala di lapangan yang Ibu telah identifikasi itu apa saja Bu? Yang Ibu alami sendiri gitu Bu? Diceritakan. Jadi masalahnya adalah jika dilihat ya, anak ketika mungkin karena metodenya adalah ceramah ya kebanyakannya mungkin ya ceramah, jadi anak-anak ngantuk gitu ya, apalagi ketika anak-anak di jam-jam terakhir gitu ya, konsentrasi anak menjadi buyar. Dan juga saya biasanya menggunakan satu sumber saja gitu, sedangkan yang
Kemarin-kemarin itu biasanya saya menggunakan metode yang lain gitu, metode yang bervariasi. Sedangkan kemarin-kemarin karena saya kesibukan saya juga Pak sebenarnya ya, jadi saya menggunakan satu sumber. Itu juga mungkin menjadi akibat jadi anak kurang berkonsentrasi gitu ya. Dan ketika ditanya misal beberapa anak yang kurang berkonsentrasi ya, ternyata anaknya gadang gitu ya Pak ya. Betul. Jadi sering main gadget gitu. Ya. Jadi banyak sekali faktor tadi dari Ya. Ibu sampaikan tadi, ada yang dari internal anak sendiri, ada juga eksternal seperti tadi ya Bu, Ya. media, penggunaan media, Ya. pembelajaran yang Ya. tidak bervariatif begitu. Ya. Nah, kalau Ibu coba nilai atau diberikan apa ya skala Bu, Ya. keadaan di kelas Ibu yang memang konsentrasinya di bawah atau kurang itu, apakah secara keseluruhan itu apakah baik, sangat baik, kurang, atau sangat kurang sekali Bu? Ya baik. Untuk saya nilai jika dikasih rentang 1 sampai 10 ya Pak ya, Ya. saya memposisikan keadaan kelas dan juga saya sendiri di 7. Kenapa? Karena apa di 7? Karena biasanya saya juga menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Cuma mungkin Pak, saya kurang konsisten saja Oh, gitu. iya. Jadi kadang saya menggunakan yang bervariatif, kadang saya juga hanya ceramah gitu. Jadi kurang konsistensi saya. Dan nilai anak juga tidak selalu turun gitu. Cuma akhir-akhir ini menjadi Baik. turun gitu. Oke, ketika akhir-akhir ini turun berarti sebelumnya mungkin bisa di atas 7 ya Bu ya? Iya. Nah, harapan sekarang itu bisa nggak naik lagi kembali ke level berapa, atau emang ada target tersendiri Bu, harapannya di berapa Bu? Untuk harapannya saya tidak muluk-muluk untuk ideal ya Pak ya. Cuma saya menginginkan semua murid-murid saya mendapatkan nilai di rentang 8,5 Oke, baik Bu. Nah, sekarang kan di 7, harapannya di 8,5. Kira-kira rencana Bu, Ibu berencana akan melakukan apa supaya bisa mengembalikan lagi konsentrasi anak ya, yang tadi menjadi masalah pada nilai dia sendiri. Rencananya apa Bu kira-kira? Rencananya mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Dan juga saya juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu. Dan saya juga tentunya ingin konsistensi saya Pak. Jadi saya ingin konsisten ya Pak ya dalam melakukan memberikan media pembelajaran, proses pembelajaran. Saya ingin memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak secara konsisten gitu ya Pak ya. Karena ketika diteliti ternyata ketika menggunakan media pembelajaran menyenangkan, nilai anak ternyata bagus. Tapi ketika saya tidak menggunakan gitu ya, dengan ceramah saja ternyata nilai anak menjadi kurang. Ada korelasi ya Bu antara konsentrasi dengan nilai anak itu. Nah, dari ketiga hal tadi Bu, konsistensi Ibu yang perlu ditingkatkan atau dikonsisten lagi, kemudian model yang kreatif dan juga media. Nah, mana dulu nih Bu yang ingin Ibu dahulukan? Ya. Mungkin yang saya dulukan adalah konsistensi tadi. Konsistensi. Kenapa Bu? Konsistensi dulu. Ya, karena menurut saya ketika saya menggunakan model pembelajaran, jika tidak konsisten ternyata nilainya jelek gitu Pak. Berarti yang saya butuhkan ternyata adalah konsistensi saya gitu. Betul. Saya menggunakan media pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak gitu. Betul ya. Kalaupun model dan dirinya sangat bagus luar biasa tapi nggak konsisten, buat apa ya? Gitu Pak. Baik, Gitu. mantap Bu Rin. Selanjutnya Bu, kira-kira mau kapan Ibu mulainya Bu yang tadi kok? Lebih cepat lebih baik mungkin ya Pak. Mulai besok saya mungkin akan berusaha konsisten gitu ya. Amin ya, kita doakan bersama Bu Iya, ya. Tidak hanya Ibu, semua juga sama, konsisten sangat berat memang. Nah, karena memang berat sekali konsistensi itu Bu dalam diri kita. Nah, supaya bisa membantu kita atau sebagai bentuk tanggung jawab kita ya, siapa saja nih yang akan Ibu libatkan Bu dalam proses ini untuk bisa membantu Ibu menyelesaikan rencana-rencana Ibu tadi. Ya, mungkin yang saya pertama kali akan libatkan adalah rekan sejawat ya Pak ya di sekolah gitu ya. Kemudian kepala sekolah dan juga orang tua murid gitu ya Pak. Jadi ketika kita berrelasi dengan orang tua murid, tentunya kita bisa apa saja yang dibutuhkan oleh murid gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu, ya menyesuaikan dengan apa. Misalnya sekarang kan dunia digital, berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan anak. Gitu.
iya betul ya Bu. Jadi tadi memang kita perlu untuk melakukan apa ya, berkorelasi ataupun melakukan sebuah kolaborasi dengan kepala sewa dan juga orang tua untuk menjaga komitmen ibu tadi ya. Nah Ibu, luar biasa, tidak terasa waktu juga sudah mau habis ini ya, karena memang sehingga saya ada acara rapat, jadi memang untuk sekarang waktunya singkat, namun tidak perlu khawatir Ibu, lain kali mangga datang atau kita boleh lagi ya. Terima kasih ya Pak Tatang. Iya, tapi sebelumnya Ibu boleh dong saya mendengar kesimpulan apa nih kira-kira yang bisa Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini. Untuk kesimpulannya mungkin begini ya Pak, dengan masalah adanya rendahnya gitu ya, rendah motivasi anak gitu dan hasil belajar anak, ternyata solusinya adalah dari guru gitu. Ternyata ada suatu masalah itu ternyata bukan masalahnya pada anak tapi masalahnya pada guru. Jadi untuk solusinya adalah dari guru itu sendiri. Ya, yaitu guru itu sendiri adalah melakukan proses pembelajaran menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan itu pun dilakukan secara konsisten. Betul sekali. Nah Ibu, nampaknya Ibu perasaannya sekarang berbeda ya dari raut wajahnya ketika masuk dan sekarang gimana perasaannya? Alhamdulillah ya, yang tadinya saya galau, bingung harus seperti apa gitu ya, karena sudah berlarut-larut ini kan Pak ya, sudah beberapa bulan gitu, sudah 2 bulan terakhir ini, dan alhamdulillah saya sudah plong dan lega. Terima kasih banyak ya Pak Tatang, jangan bosan-bosan ya. Sama-sama Ibu ya. Terima kasih juga telah berkunjung dan demikian pas coaching ini karena saya ada rapat dengan pimpinan. Baik Ibu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Pak, menurut saya sebagai observer ya tadi Bapak telah melakukan coaching ya dengan Bu Rini. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan dulu apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pada coaching ini? Yang sudah saya lakukan tentu saja saya telah melaksanakan pos coaching sesuai dengan apa yang seharusnya, yaitu dengan alur tirta Bu, dimana saya tadi menanyakan tujuan dari coaching saya, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga menanyakan rencana dari beliau itu atau Bu Rini itu ke depannya bagaimana, kemudian juga tanggung jawab beliau ya, tanggung jawab Bu Rini sebagai coach itu apa dari rencana yang telah beliau ini rencanakan. Ya, bagus sekali Pak. Baiklah Pak, menurut saya ya saya sebagai observer proses coaching tadi yang dilakukan Bapak dengan Bu Rini itu telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta. Jadi Bapak juga tadi sudah berusaha menggali pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dalam menghadapi permasalahannya. Mungkin itu saja Pak, saya sebagai observer, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.